Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku semuanya? Jumpa lagi di channel Belajar IPA bersama Ibu Nurulaili Fitriani. Kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 8, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita membahas materinya, jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya supaya kamu bisa belajar lebih banyak lagi dari channel ini. Baik anak-anak, kita mulai belajarnya ya. Kompetensi dasar dari pertemuan hari ini adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Setelah mempelajari video ini, diharapkan siswa dapat mengetahui nutrisi dalam makanan. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan fungsi proses pencernaan. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Manusia membutuhkan energi untuk melakukan semua aktivitas dalam kehidupannya, untuk belajar, bekerja, bermain, berolahraga. Bahkan ketika kita tidur, tubuh kita juga butuh energi loh. Lalu, dari manakah energi itu berasal? Energi diperoleh dari nutrisi atau makanan yang kita konsumsi setiap hari. Maka, makanan yang kita makan tentunya harus bergizi ya. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung nutrisi lengkap, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Vitamin dan mineral dari makanan yang kita makan dapat langsung diserap oleh tubuh, tetapi karbohidrat, protein, dan lemak harus melalui proses pencernaan terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena molekul dari karbohidrat, protein, dan lemak berukuran besar, sehingga harus dipecah terlebih dahulu agar dapat diserap oleh tubuh kita. Karbohidrat harus dipecah terlebih dahulu menjadi glukosa, protein dipecah menjadi asam amino, sedangkan lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi, apakah proses pencernaan itu? Proses pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua, digesti, pemecahan zat makanan. Yang ketiga, absorpsi, yaitu penyerapan zat yang berguna. Yang keempat, defekasi, yaitu pengeluaran zat sisa. Pencernaan makanan terbagi atas 2 macam. Yang pertama adalah pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis mengubah ukuran makanan yang semula besar menjadi kecil. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Ini dia struktur sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui oleh makanan. Terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Kelenjar pencernaan terdapat di mulut, lambung,
dan pankreas. Bagaimana anak-anak? Masih semangat belajarnya? Kita pelajari satu persatu ya. Saluran pencernaan yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, kelenjar saliva atau kelenjar air liur, dan lidah. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan dihancurkan oleh gigi. Ukuran makanan diubah menjadi lebih kecil, sehingga pencernaan yang dilakukan oleh gigi disebut pencernaan mekanis. Kelenjar saliva mengandung enzim petialin yang berfungsi untuk mengubah amilum atau zat tepung menjadi maltosa atau gula. Karena pencernaannya dibantu oleh enzim, maka pencernaan ini disebut pencernaan kimiawi. Kemudian, apa itu fungsi lidah? Lidah berfungsi untuk memindahkan makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu mendorong makanan saat menelan. Pencernaan di dalam mulut berfungsi untuk mengubah makanan menjadi lembek dan dibentuk bulat, disebut bolus. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam faring. Faring adalah saluran memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada bagian pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Nah, epiglotis ini yang berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus menuju ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, ini dia ilustrasi gerakan peristaltik yang terjadi pada otot kerongkongan. Selanjutnya adalah lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika otot lambung berkontraksi untuk mengaduk-aduk bolus dan memecahkannya. Sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh getah lambung, yaitu HCl, pepsin, dan renin. HCl atau asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan memecah protein menjadi pepton, sedangkan renin berfungsi untuk mengendapkan protein kasein yang terdapat di dalam susu. Setelah 2 hingga 4 jam melalui proses pencernaan di dalam lambung, bolus akan menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Dari lambung, kimus akan menuju ke usus halus. Ini dia bagian-bagian dari usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus tengah, dan ileum atau usus penyerapan. Duodenum atau usus 12 jari terhubung langsung dengan saluran pankreas dan empedu. Kita perhatikan gambarnya. Yang berwarna merah kecoklatan itu adalah hati, kemudian di bawahnya berwarna hijau adalah kantung empedu, kemudian yang berwarna kuning adalah pankreas. Bagian yang berbentuk pita memanjang berwarna pink ini adalah usus 12 jari atau duodenum. Di atasnya terdapat kantung empedu yang berwarna hijau. Kantung empedu ini berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Cairan empedu ini nanti akan dialirkan ke usus halus. Dia berfungsi untuk mengemulsikan lemak agar lemak mudah dicerna.
Bagian yang berwarna kuning disebut pankreas. Pankreas berfungsi sebagai kelenjar pencernaan. Dia bisa menghasilkan tripsin, amilase, dan lipase. Yang ketiganya nanti akan dialirkan ke usus halus untuk membantu mencerna makanan. Di dalam duodenum, makanan akan dicerna sempurna hingga menjadi molekul yang bisa diserap oleh tubuh. Pencernaannya dibantu oleh enzim-enzim pencernaan sehingga disebut dengan pencernaan kimiawi. Enzim yang bekerja di dalam duodenum kita singkat dengan TALI, yaitu tripsin, amilase, dan lipase. Tripsin berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino. Amilase berfungsi memecah amilum menjadi maltosa atau glukosa, sedangkan lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Asam amino, maltosa, asam lemak, dan gliserol akan melanjutkan perjalanannya menuju ke jejunum dan ileum. Di dalam jejunum atau usus tengah masih terjadi pemecahan zat-zat makanan sebelum diserap oleh tubuh. Setelah sampai di ileum atau usus penyerapan, disinilah zat-zat makanan diserap oleh jonjot usus. Saluran berikutnya adalah usus besar. Bahan makanan yang sampai di usus besar dikatakan sebagai bahan sisa. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Selain itu, di usus besar juga terjadi proses pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Nama lain dari usus besar adalah kolon. Kimus akan mengalami perjalanan melalui kolon naik, kolon mendatar, dan kolon menurun, hingga akhirnya sampai menuju ke anus. Selama perjalanan, kimus akan diserap kadar airnya dan dibusukkan dengan bantuan bakteri E. coli. Oke, berikutnya adalah anus. Anus ini merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan. Dia berupa lubang tempat keluarnya feses. Dan di anus terdapat otot sphincter sebelah dalam dan luar yang bisa mengontrol saat defekasi. Otot ini bisa mengatur penutupan dan pembukaan anus ketika akan mengeluarkan feses. Kita lihat ilustrasinya ya. Ini adalah ilustrasi proses pengeluaran feses melalui anus. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga ilmunya sampai ke kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.